Kisah dimulai di tempat dunia sihir di ibu kota Labirin. Tiba-tiba terjadi suatu goncangan yang membuat para penduduk panik. Gempa yang barusan ternyata memunculkan sesuatu seperti kepala robot atau golem, dan inilah dia, Ishura. これは一人目の話だ。 Di sekolah sihir, seorang murid bernama Yuno, si cakar jauh, berpas-pasan dengan perempuan yang bernama Luceles. Di dalam sekolah, para murid pun diajarkan gurunya tentang pengucapan sebuah mantra. Namun ada seorang yang tidak bisa merapalkan mantra tersebut, yang disebut dengan pengunjung dunia lain. Pada jam istirahat, Yuno pun didatangi oleh Luceles. Karena tadi di kelasnya saling menatap, dia meminta Yuno untuk mengajarkan sihirnya. Di sisi lain Labirin, terjadi perlawanan robot terhadap para penduduk. Lalu sebelumnya, Yuno dan Luceles saling mengajari sihir dengan sebuah mantra yang diucapkan. Lucel pun berhasil menggerakkan sebuah batu. Sambil berbincang, Lucel memberitahu kalau Labirin besar memiliki banyak rahasia yang belum terpecahkan, dan juga tentang sebuah wilayah yang disebut dengan Auretia. Ingin mewujudkan mimpi yang indah di masa depan, tiba-tiba pada waktu malam hari terjadi lagi sebuah gempa yang lebih hebat daripada sebelumnya. Para robot atau golem yang sebelumnya memberontak terhadap para penduduk Labirin dan melenyapkan Lucel di hadapan Yuno dengan kejam. Seluruh penduduk atau kota pun sudah menjadi luluh lantah, dan segera mungkin Yuno harus pergi menjauh dari sana. Terlebih lagi munculnya robot raksasa yang berada di tengah ibu kota Labirin. Berhasil melarikan diri ke gunung, tiba-tiba dari belakang ada satu golem yang datang. Karena ketakutan, Yuno pun mengeluarkan mantra untuk mencoba mengalahkannya. Dengan sihir seperti itu saja, golem pun meninggoy. Dia kecewa kenapa tidak melakukannya kepada yang sebelumnya. Mungkin Lucel bisa selamat. Kemarahannya pun membuat para golem berdatangan dan mencoba untuk mengalahkan mereka sendirian. Akan tetapi, para golem tidak terluka sedikit pun. Di saat Yuno dalam bahaya, tiba-tiba ada satu tebasan yang berhasil membuat para golem tumbang. Seorang laki-laki yang disebut dengan pengunjung dari dunia lain yang jauh bernama Yage Soujiro atau Yage Shinkage Ryu. Yage keturunan terakhir dari klan tersebut yang masih hidup. Tidak bisa menggunakan sihir, tapi keahlian dalam berpedang sangat hebat. Bahkan Yuno yang melihat hanya dengan pedangnya saja bisa membelah golem pun sampai terkejut. Yuno yang merasa khawatir karena dia mungkin satu-satunya orang yang selamat menyuruhnya untuk pergi. Tapi bagi Soujiro, membelah para golem adalah hobinya untuk latihan. Bahkan dia ingin menunjukkan skillnya di hadapan Yuno dengan melawan golem yang paling besar. Namun jika berhasil mengalahkannya, sebagai gantinya ingin meminta makanan karena tadi belum makan. Dan juga meminta untuk mengajarinya sebuah rapalan mantra. Untuk sementara Yuno pun setuju-setuju saja. Dan tanpa berbasa-basi, Soujiro pun langsung berlari menuju ke arah golem raksasa dengan cepat. Sampai membuat Yuno heran kecepatan macam apa itu sebenarnya, walaupun tanpa sihir. Yuno menjadi teringat kalau kekuatan seperti itu disebut dengan sebuah fisika di daerah mereka. Jadi mungkin Yuno tidak akan bisa atau mungkin sulit mengajarkan seni mantra kepada Soujiro. Dikiranya meninggoy, ternyata masih hidup. Bahkan serangan dari golem tersebut bisa dihindari dengan mudah, sampai-sampai Soujiro yang sangat menikmati pertarungannya. Ketika Soujiro terlempar ke atas, tiba-tiba golem itu bisa merapal sebuah mantra sihir.
Dari bawah, Yuno sadar kekuatan tersebut pernah terjadi ketika kota dimusnahkan oleh sebuah cahaya. Bahkan, dia juga sampai terkejut Golem bisa menggunakan sihir. Walaupun kekuatan Golem cukup besar dan dahsyat, Sojiro ternyata masih bisa bertahan dengan memanfaatkan Golem kecil sebagai pijakannya, hingga dia bisa menebas kepada robot sampai terbelah. Sadar kalau itu bukan titik lemahnya, Sojiro pun terpaksa harus menggunakan teknik keluarganya, yaitu Mutodori dari Yagyu Muneyoshi. Sebuah teknik mengambil senjata lawan untuk digunakan menyerang balik atau yang disebut dengan senjata makan tuan. Ketika Golem mengayunkan tangan kiri, ia melihat kalau kelemahannya ada di tangan kanan yang tidak bergerak walaupun tidak terluka. Dengan cepat dia lalu melompat dan membelah tangan Golem di saat yang tepat supaya menyerang tangan kanannya sendiri. Singkat waktu semuanya pun sudah selesai. Yuno sampai tak percaya Sojiro bisa mengalahkan Golem raksasa seorang diri dengan menggunakan pedang saja. Namun di samping itu dia juga merasa aneh kenapa Golem bisa bangkit yang tidak wajar. Dia berpikir apakah para Golem merespon kekuatan seorang pengunjung yaitu Sojiro. Sontak itu membuatnya terdiam seketika. Sesuai dengan janjinya, di sini Yuno memberikan makanan untuknya, tapi tidak mengajarinya seni mantra sihir. Hal tersebut membuat Sojiro tidak dipermasalahkan, karena dia sangat senang dengan bertarung menggunakan sebuah pedang saja.